Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren kelas karyawan. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan penutup sebagai akhir dari rangkaian perkuliahan mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Pada siang hari ini ingin saya sampaikan dua tema atau dua materi terakhir, pokok bahasan terakhir. Yang pertama tentang manajemen pengelolaan kelas, dan yang kedua tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya ingin saya sampaikan nanti di akhir perkuliahan ini akan ada ujian akhir semester atau UAS dalam bentuk soal tes tertulis dan dilaksanakan secara take home atau dikerjakan di rumah. Nanti Bapak Ibu rekan mahasiswa bisa mengirimnya lewat WA atau lewat email. Yang pertama kita akan membahas tentang tema pertama tentang pengelolaan atau manajemen kelas. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa manajemen atau pengelolaan kelas merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan perlu pula diingat bahwa yang dikatakan sebagai manajemen kelas tidak hanya terkait dengan aspek penataan hal-hal yang bersifat fisik atau kebendaan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang terkait dengan psikologis dan emosional. Artinya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Pertama terkait dengan aspek psikologis, yang kedua terkait dengan aspek fisik atau peralatan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Terkait dengan manajemen atau pengelolaan kelas, kalau kita lihat dari aspek definisi atau pengertian bahwa ada tiga kata kunci dalam hal manajemen atau pengelolaan kelas. Pertama adalah mengatur, yang kedua adalah menciptakan, dan yang ketiga adalah memelihara. Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen atau pengelolaan kelas adalah usaha dan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur atau menata ruang belajar, kemudian juga menciptakan situasi atau kondisi belajar, dan yang ketiga adalah memelihara situasi dan kondisi belajar secara efektif, efisien, dan juga sistematis sehingga tercapai tujuan dari kegiatan pembelajaran. Sekali lagi bahwa dapat dikatakan yang dimaksud dengan manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah usaha atau keterampilan seorang guru dalam mengatur dan menciptakan serta memelihara situasi dan kondisi pembelajaran di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Inilah yang dimaksud atau dikatakan sebagai manajemen atau pengelolaan kelas. Dan ini adalah sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun seorang calon guru. Karena termasuk bagian penting dalam kompetensi pedagogis. Karena semahir atau sepintar apapun seorang guru menguasai materi pembelajaran, bila tidak dapat atau tidak mampu dalam melaksanakan kegiatan manajemen kelas, maka tidak akan tercapai atau ketercapaian tujuan pembelajaran akan minimal atau tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan kelas antara lain ada beberapa hal. Pertama, sebelumnya sebagaimana di awal bahwa pengelolaan kelas bukan hanya menyangkut aspek yang bersifat fisik, tetapi juga aspek yang menyangkut psikis atau sosio-emosional, antara hubungan antara seorang guru dengan siswanya dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen atau pengelolaan kelas. Pertama adalah hangat dan antusias. Artinya di sini bahwa dalam mengelola kelas atau mengelola kegiatan pembelajaran di dalam kelas, maka harus tercipta hubungan interaktif antara guru dengan siswa dalam situasi yang hangat dan antusias. Pengertiannya di sini adalah bahwa guru harus menciptakan hubungan timbal balik, bagaimana setiap siswa, setiap individu siswa yang berada di dalam kelas memiliki kesempatan yang sama dan memiliki keberanian untuk berbicara atau tampil, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan dan sebagainya dalam situasi yang dia merasa rileks atau tidak ada beban, karena guru juga melakukan atau melaksanakan kegiatan komunikasi yang hangat, kemudian juga antusias, artinya penuh semangat. Perlu diketahui bahwa dalam salah satu prinsip kegiatan pembelajaran bahwa antusiasme atau semangat seorang guru perlu ditularkan secara langsung kepada siswa, dan semangat seorang guru ketika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus jelas terlihat nyata. Karena kenapa? Antusiasme atau semangat seorang guru ketika mengajar di dalam kelas itu akan jelas terbaca oleh siswa. Sehingga dengan demikian, jika seorang guru terlihat tampak tidak semangat atau terlihat tampak kurang bergairah dalam mengajar, hal itu juga akan terlihat dengan jelas oleh siswa, sehingga juga berdampak pada motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sekali lagi, prinsip pertama dalam kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas adalah satu, hangat dan antusias. Yang kedua atau yang berikutnya adalah tantangan. Bagaimana seorang guru dalam mengajar itu harus mampu mensupport siswa atau menumbuhkan tantangan agar siswa tumbuh, maju dan berkembang. Jadi menciptakan kegiatan pembelajaran yang bisa memacu siswa agar giat dalam belajar dan juga berani menghadapi resiko atau tantangan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah variatif atau bervariasi. Dalam hal ini, untuk menciptakan atau mengelola kegiatan pembelajaran, mengelola kelas dalam kegiatan pembelajaran perlu variatif atau perlu variasi. Pengertian variasi di sini adalah agar tidak monoton ya. Pengertiannya bahwa bukan hanya terkait dengan metode atau materinya. Variasi di sini terkait juga dengan penataan kelas atau penataan bangku, penataan meja belajar, penataan bagaimana posisi duduk siswa, itu juga bersifat variatif, artinya jangan sampai monoton. Silakan setiap guru memiliki kesempatan untuk mengubah formasi atau bentuk bangku di dalam kelas. Kemudian variasi di sini dalam pengelolaan kelas juga termasuk dalam pemilihan metode pembelajaran. Guru harus variatif, bisa menentukan mana metode yang kira-kira pas, kemudian juga jangan berpaku pada satu metode tertentu saja, tapi juga harus luas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini aspek penataan kelas, penataan benda-benda fisik yang ada di dalam kelas, kemudian juga pemilihan fleksibilitas dalam penataan dalam pemilihan metode juga merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Kemudian prinsip berikutnya adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Prinsip dalam pengelolaan kelas adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Artinya apa? Artinya di sini bahwa semua aktivitas yang bersifat positif perlu mendapatkan penekanan atau apresiasi. Dalam hal ini perlu semacam reinforcement, penguatan agar kegiatan atau sifat-sifat dan sikap positif yang ada di dalam kelas bisa tetap bertahan, bisa tetap dipelihara, dan bisa menular ke dalam semua warga kelas. Jadi fokus seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hal-hal yang bersifat positif. Sebaliknya pula, segera dilakukan kegiatan pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat negatif
baik pada perilaku siswa maupun pada hal-hal yang ada dalam lingkungan kelas yang bisa menimbulkan kekacauan di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Itu diantara beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Sekali lagi, pertama hangat dan antusias, yang kedua mampu memunculkan tantangan pada siswa untuk belajar, kemudian juga bervariasi, dan terakhir adalah berfokus atau berpusat pada hal-hal yang bersifat positif. Selain prinsip-prinsip, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pengelolaan kelas. Jadi ada beberapa pendekatan dalam kegiatan pengelolaan kelas atau pengelolaan manajemen dalam kelas. Pertama, istilahnya authority approach atau pendekatan kekuasaan. Kemudian yang kedua, permissive approach atau pendekatan kebebasan. Kemudian climate approach atau pendekatan sosial emosional. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan threat approach atau pendekatan ancaman. Saya ulas, ada 4 pendekatan yang bisa kita pilih atau kita lakukan dalam kegiatan manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Yang pertama adalah authority approach atau pendekatan kekuasaan. Di sini posisi guru adalah sebagai yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengelola hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kelas dan meminimalisir keterlibatan siswa dalam pengelolaan kelas. Ini namanya pendekatan otoritas atau pendekatan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan threat approach, pendekatan dengan ancaman. Artinya dalam rangka untuk mengurangi atau meniadakan hal-hal yang bersifat hambatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dalam kegiatan pengelolaan kelas, maka guru juga perlu melakukan hal-hal yang bersifat ancaman, atau dalam hal ini adalah bentuk hukuman untuk siswa-siswa atau individu siswa yang melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan kegiatan pembelajaran atau yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah permissive approach atau pendekatan kebebasan. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan proses belajar di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah climate approach atau pendekatan sosio-emosional. Ini adalah pendekatan dengan memperhatikan aspek siswa baik dari segi fisik maupun psikisnya, terutama dari segi psikisnya, yaitu memperhatikan kebutuhan siswa, memperhatikan perhatian dan minat siswa serta bakat siswa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Itulah 4 pendekatan dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, bagian terakhir dari manajemen kelas adalah perlu diketahui pula oleh kita sebagai seorang guru ataupun calon guru. Dalam kegiatan pengelolaan kelas ada beberapa fungsi atau kedudukan guru. Pertama, sebagai demonstrator atau sebagai model dalam proses belajar mengajar. Karena kita juga perlu ketahui bahwa seorang guru adalah figur yang senantiasa dilihat dan cenderung untuk dicontoh oleh siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, guru harus mampu menampilkan diri sebagai demonstrator, sebagai contoh atau model yang baik, sekaligus pula mampu mempraktekkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terkait dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, peran guru dalam kegiatan pengelolaan kelas atau dalam manajemen kelas adalah sebagai seorang fasilitator. Artinya seorang guru harus mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Memfasilitasi di sini bukan hanya dalam pengertian menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan belajar, tetapi juga memfasilitasi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa, mengarahkan siswa pada hal-hal yang baik, kemudian memberikan penjelasan yang cukup dan luas terkait dengan materi pembelajaran,
Ini adalah pengertian dari guru sebagai seorang fasilitator. Selain tentu saja juga mampu memfasilitasi media atau alat peraga yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Guru di sini dituntut sebagai seorang fasilitator harus kreatif, kemudian inovatif dalam membuat atau memilih media pembelajaran sehingga kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik dan tidak monoton. Inilah hal-hal yang terkait dengan peran guru dalam kegiatan manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Itu saja Bapak Ibu dan rekan mahasiswa terkait dengan kegiatan manajemen kelas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Mangga silakan bila ada pertanyaan, bila ada masukan yang terkait dengan tema ini bisa disampaikan via grup WA. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.